Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, di mana berkumpulnya kita tujuannya sama, untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama, yang mana dengan kegiatan ini kita berharap semoga bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Tentang apa? Kitab apa? Hilyah Thalibil Ilmi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Hilyah, kita akan murojaah sedikit mengenai apa yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan pertama, di kitab Hilyah Thalibil Ilmi ini kita sedang membahas tentang pembahasan apa? Angkat tangan. Hak-hak tetangga. Masya Allah. Kitab apa itu? Hilyah, bukan Ahadisul Akhlak. Kitab Hilyah Thalabil Ilmi yang ini, yang hitam, bukan yang merah. Benar jawabannya. Masya Allah. Tapi salah tempat. Salah waktu. Jazakallah khair. Mau hadiah? Boleh. Padahal. Itu jawabannya untuk barakallahu fiik. Wa iya. Jawabannya untuk apa, ikhwan? Kajian besok ya. Berarti pertanyaan kajian minggu depan sudah dijawab ini sama siapa nama itu? Fahma. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 7. Barakallahu fil ilm. Barakallahu fi ilmika. Pertanyaan masih sama. Karena belum dijawab dengan benar. Apa pembahasannya? Siapa antum? Askar, apa Askar? Apa? Tawaduk dan jangan sombong. Tafadhol. Fadhol Syekh Askar Hafidzuddin. Terakhir. Barakallahu fiik. Kemarin Syekh Bakar mengatakan orang-orang yang tidak mau belajar adab, ya, maka dia termasuk orang yang ini sekaligus ini. Ini itu maksudnya apa? Antum. Orang yang apa? Angkuh dan sombong. Angkuh sama sombong itu hampir mirip ya. Satunya lagi apa? Masa pahala ya orang lah.
berapa lagi? Lanjut. Berdosa ya. Orang yang tidak mau, Fadal. Orang yang tidak mau belajar adab, kata Syekh Bakar, apa ikhwan? Dia termasuk orang yang sombong dan ism, dosa. Dia telah berdosa. Barakallahu fiik. Fa innaha ma'al ismi, ya. Sesungguhnya perbuatan dia itu diiringi dengan dosa. Kita lanjut, tafadhol, Iqra, ya Aris. Diulang dari paragraf sebelumnya. Wa min daqiqi. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala wa min daqiqihi ma asnadahu adh-Dhahabi fi tarjamati Amr ibn al-Aswad al-Ansi al-mutawaffa fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan fi khilafati Abdul Malik fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala annahu kana idha kharaja minal masjid qabada biyaminihi ala shimalihi fasu'ila an dhalik faqala mukhafata an tunafiqa yadi. Nah, stop sampai situ. Kemarin sebelum selesai kajiannya pembahasan hilyah, kita membawakan sebuah cerita yang dialami oleh Amru bin al-Aswad al-Ansi, ya. Amru bin siapa, ikhwan? Bin al-Aswad. Beliau ini adalah seorang tabi'in yang hidup di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi beliau bukan sahabat Nabi, karena di antara syarat, ini lain kali di kanan ya, jangan di kiri. Ana pernah diberikan masukan sama salah seorang jamaah online. Benderanya jangan di kiri, tapi apa? Di kanan. Udah pas belum posisinya? Kurang sini lagi. Nah. Dari sampai mana tadi? Amru ya. Amru bin al-Aswad. Beliau ini adalah seorang tabi'in atau seseorang yang hidupnya di zaman Nabi tapi nggak ketemu sama Nabi. Mirip siapa? Siapa coba? Hah? Uwais Al-Qarni, say. Uwais Al-Qarni itu nggak ketemu Nabi, tapi hidupnya di zaman Nabi. Siapa lagi selain itu? Ada yang mengatakan Najasyi, ya. Belum pernah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Amru ini sehingga cuma ketemu para sahabat Nabi, sehingga dia bukan termasuk sahabat tapi seorang tabi'in. Beliau meninggal di zaman khilafahnya Abdul Malik bin Marwan. Annahu kana idza kharaja minal masjidi qabada biyaminihi ala shimalihi. Diceritakan bahwasanya Amru bin al-Aswad ini rahimahullahu ta'ala setiap kali keluar masjid setelah sholat jamaah, beliau pasti atau seringnya memegangi tangan kirinya dengan tangan kanannya. Orang itu pada umumnya kalau jalan tangannya mengayuh enggak, ikhwan? Ngayuh enggak? Antum kalau jalan tangannya gerak enggak? Gerak. Antum pas tangannya gerak itu sambil mikir enggak? Maksudnya, oh ini kanan dulu, kemudian kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Antum mikir kayak gitu enggak? Apa otomatis? Otomatis. Itu termasuk nikmat bukan? Nikmat, ikhwan. Enggak kebayang gimana kalau misalnya setiap gerakan tangan kita, mata kita, kedipnya kita harus mikir. Hurung kedip disit lah. Hurung obah tangannya, obah nandisit. Enggak tahu gimana hidupnya ya. Ini termasuk nikmat. Nah, Amru bin al-Aswad ini di antara kebiasaannya kalau keluar masjid megangi tangannya. Tangan kirinya dengan tangan kanannya supaya enggak ngayuh, enggak gerak. Fasu'ila an dzalik. Lalu ada orang yang bertanya atau beliau ditanya sama seseorang, "Kenapa sih tangannya dadak dicekeli?
Kenapa tangannya dipegangin? Kenapa? Lagi meriang apa? Maka beliau menjawab, makhafata an tunafiqa yadi. Aku sangat khawatir, aku sangat takut kalau seandainya gerakan tanganku ini membuat diriku menjadi sombong. Kepriwe Ustaz? Maksudnya kepriwe? Mari kita simak penjelasannya dari Imam Az-Zahabi. Fadhal Iqra. Qultu yumsikuha khawfan min an yahtura biyadihi fi mishyatihi fa inna dhalika minal khuyala. Nah, tadi ana menerjemahkan sombong ya, maksudnya munafik ya. Jadi makhafata an tunafiqa yadi, maksudnya aku takut kalau gerakan tanganku ini menyebabkan di dalam hatiku tumbuh sifat kemunafikan. Maksudnya gimana? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, yumsikuha khaufan min an yakhtira biyadihi fi mishyatihi. Beliau itu sangat takut jika tangannya yang berayun, yang ke kanan ke kiri kalau jalan gitu, akan membawa sifat keangkuhan yang mana beliau merasakan itu mungkin tidak dirasa. Ternyata beliau sedang angkuh. Takutnya kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Kan sebagian orang memang kadang ada yang seperti itu. Keluar dari sholat jamaah, sebagian ya, anak nggak bilang semuanya. Itu petantang petenteng. Karena apa ikhwan? Ada maunya misalnya. Karena misalnya ada tujuan tertentu sehingga sholat jamaah pas keluar sholat melakukannya mandan degek. Terus pandangannya mandan tajam ya. Dalam hati ada perasaan kilo nyong sholat. Pilih nyong. Ya. Sebagian mungkin ada yang seperti itu ya. Ini adalah sebuah kesombongan, keangkuhan ya, kemunafikan. Nah, Amru ini nggak pengen ada perasaan itu dalam hatinya, yang mana yang mana bersamaan dengan itu beliau nggak merasakannya. Takutnya ketika keluar masjid ternyata ada sifat kemunafikan. Fa inna dzalika minal khuyala. Ketahuilah sesungguhnya perbuatan seperti itu termasuk bentuk kesombongan. Ya. Terus wahadal arid. وهذا العارض عرض للعنثي رحمه الله تعالى واحذر داء الجبابرة واحذر داء جبابرة الكبر فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به فتطاولك على معلمك كبرياء واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان. Nah, barakallahu fiik. Dan jadi itu tadi yang dialami oleh Amru, ikhwan. Jadi itu tadi yang dialami oleh Amru. Ustadz, berarti kalau setiap keluar masjid kita harus pegangi tangan kita? Ya ora, enggak harus ya. Enggak harus. Kita cukup menata hati kita. Jangan sampai ada kesombongan, merendahkan orang lain, ya, merasa kita yang paling diterima amalannya, jangan ya. Wahzar da'al jababirah. Kemudian Syekh Bakar mengatakan, hati-hatilah engkau dari penyakit jababirah. Apa itu jababirah? Al-kibr, yaitu kesombongan. Berhati-hatilah engkau dari sifat kesombongan. Memang kenapa kita harus berhati-hati? Fa innal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dzanbin usiyallahu bih. Ketahuilah sesungguhnya sifat sombong, sifat hasad, kemudian tamak rakus, gak pernah merasa cukup, itu adalah dosa-dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum pengen tahu
dosa apa yang pertama kali ada di alam semesta ini atau ada di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Itu dosa apa, ikhwan? Sombong. Siapa yang pertama kali melakukan? Iblis, ya, laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala diceritakan di surat Al-Baqarah, karena akan menciptakan manusia. Kemudian malaikat mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah kamu ingin menciptakan suatu makhluk yang mana mereka berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah di muka bumi? Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini adalah makhluk yang selalu bertasbih kepadamu, selalu mensucikan Engkau ya Allah. Untuk apa menciptain manusia? Lalu kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku jauh lebih tahu daripada kalian. Lalu Allah memberikan apa, ikhwan? Nama-nama, ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan nama-nama di surat Al-Baqarah itu wa 'allama adama asma'a kullaha. Itu sebagian ada yang mengatakan yaitu nama-nama ini bintang. Siapa yang pertama kali ngasih nama bintang? Kalau itu tuh bintang. Matahari. Itu siapa? Orang, manusia yang ngomong silo temen apa ya? Oh, matahari. Siapa sih gue? Ada yang tahu? Bulan, ya. Terus apa lagi? Air. Ya, bahasa negara sih beda-beda, tapi siapa yang menyepakati kalau yang mengalir itu air? Pakai bahasa ini air, itu siapa yang menyepakati? Nah, ada yang mengatakan itu nama-nama itu. Ya. Walau alam bisawab, apakah pendapat ini rajih atau enggak? Setelah itu sudah kemudian malaikat disuruh coba mana nama-namanya. Kamu tahu enggak? Tapi malaikat mengatakan apa, ikhwan? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak bisa ya Allah. Ya, enggak ada ilmu kami kecuali jika Engkau mengajarkannya. Maka benar Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Adam supaya ngajari malaikat nama-nama itu. Setelah itu, setelah sudah ya, singkat cerita kemudian wa id qulna lil malaikatis judu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat supaya mereka itu sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Di sini sujud apa, ikhwan? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, ya. Fasajadu illa siapa? Iblis. Maka seluruh penduduk langit pada saat itu sujud, para malaikat sujud kecuali iblis. Aba, mana? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Udah nggak dipanggil kan? Dengan aba? Mana? Kamar mandi? BAB? Ya, aba wastakbara. Apa artinya aba, ikhwan? Hah? Menolak, ya. Itu yang dipanggil aba, jangan dipanggil aba lagi ya. Pengumuman sekaligus pengumuman. Ke adik-adik kelas, ke kakak kelas, jangan manggil Abdul Basit dengan apa? Aba. Nolak terus, ya. Takutnya seperti itu. Aba wastakbara. Iblis nolak dan merasa besar, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Ini dalil menunjukkan bahwasannya yang pertama kali sombong itu adalah iblis laknatullah alaih. Di ayat lain disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala nyuruh iblis sujud ke Adam, apa responnya iblis? Dia mengatakan, "Asjudu liman khalaqta tinan?" Ya Allah, masa saya yang kayak gini yang diciptakan dari api sujud ke makhlukmu yang diciptakan dari tanah? Ungkapan ini sebagai bentuk meremehkan. Menurut iblis itu api jauh lebih hebat, jauh lebih
kuat, lebih istimewa daripada tanah, sehingga nggak mungkin sesuatu yang istimewa itu sujud kepada sesuatu yang tidak istimewa, yang rendahan. Ya. Ini adalah anggapannya iblis seperti itu. Dia sombong. Nah, jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah sombong. Karena itu perbuatan sombong ini, sifat sombong, hasad dan yang semisalnya adalah perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Ya. Fatatawuluka ala muallimika kibriya. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, ketahuilah wahai para penuntut ilmu, sikap lancang kepada gurumu itu juga termasuk bentuk kesombongan. Lancang itu apa lancang? Lancang itu apa? Contoh ya, contoh. Contohnya, Mas yang di pojok, jangan ngobrol, diam ya. Nah, antum iya di situlah pokoknya. Jangan ngobrol ya. Nah, masya Allah ini nggak lancang, ini nggak lancang. Semoga Allah memberkahi antum. Mana ya contoh yang lancang ya? Kayaknya di sini nggak ada yang lancang ya. Lancang itu apa ya kawan? Domongi gue angel, walah menentang, malah debat, padahal dia salah. Nah, sifat yang seperti itu adalah sifat sombong. Mas, tolong jagong aja ngadeg baik. Pengen ngadeg kok. Jenengan lagi makan kok. Duduk. Pikir si orang. Nah, ini apa Ivan? Sombong, ya. Dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh iblis. Mas, aja turun nang kelas. Jangan tidur di kelas. Ngantuk kok. Turu sih enak. Ini namanya lancang. Anak pribadi kalau ada santri kayak gitu mending monggo medal mawon. Buat terusan derek pelajarannya kulo. Terlalu eman-eman. Terlalu eman-eman. Nanti ada pembahasannya ikhwan. Jadi di buku Hilyah ini ada pembahasan ketika seseorang itu ingin menyampaikan ilmu, jangan kepada audien yang kayaknya nggak butuh dengan ilmu, jangan. Ya. Itu sama saja merendahkan ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang istimewa, kok diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya. Ya. Jadi lebih baik keluar dari majelis. Sampai mana? Wastinka fuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Lalu yang kedua, Syekh Bakar mengatakan atau memberikan sebuah nasihat, tidak mau menerima nasihat dari orang yang derajatnya di bawahmu, termasuk juga kesombongan. Tadi yang pertama apa ikhwan? Lancang kepada guru. Ini termasuk kesombongan. Tidak mau menerima masukan dari orang yang derajatnya lebih bawah. Ya. Seorang bangsawan dinasehati sama pemulung. Kok nggak mau ngelawan malah? Ini juga sifat sombong. Ustadz dinasehati sama santri. Ustadznya malah ngeles. Ngelesnya orang nyambung maning. Ini termasuk apa ikhwan? Sombong. Demikian pula kakak kelas, musyrif ya. Pokoknya rasa menolak padahal dia benar-benar jelas-jelas salah. Lalu ada yang menasehatinya dan yang menasehati itu derajatnya di bawah dia, baik dalam pendidikan, material ya, kekayaan, jabatan. Padahal yang disampaikan benar kok ditolak. Ini adalah bentuk kesombongan. Wa taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi ham'atu kibrin wa 'unwanu hirman. Dan ketahuilah yang ketiga, kata Syekh Bakar, kurangnya engkau dalam mengamalkan ilmumu. Kamu itu malas dalam mengamalkan ilmu, enggak semangat dalam mengamalkan ilmu. Ilmunya cuma untuk wawasan. Ketahuilah, kata Syekh Bakar, ham'atu kibrin.
itu adalah lumpur kesombongan. Lumpur kesombongan. Yang namanya lumpur itu ikhwan, kalau dipijak, blosok apa orang? Blosok itu bahasa Indonesianya apa? Apa blosok? Hah? Apa blosok? Antum tahu? Apa? Jeblos ya bahasa Jawa juga. Apa? Blosok apa? Apa Rama? Tenggelam ya? Bisa dikatakan tenggelam? Nah, orang yang punya ilmu tapi kok nggak diamalkan, cuma nggak wawasan ikhwan, lama kelamaan dia akan tenggelam. Tenggelam dalam artian apa? Ya binasa, ilmunya nggak diamalkan. Ya, ilmunya nggak diamalkan. Lama kelamaan. Jadi kayak orang lagi jalan di atas lumpur, blesek, apalagi lumpur yang pasir hisap itu ya. Nah, naudzubillah. Wa unwanu hirman, dan tanda kesengsaraan. Ya, tanda kesengsaraan. Terus ini ada sebuah syair sangat bagus ikhwan, fadhal iqra. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali katsayli harbun lil makanil ali. Masya Allah, stop. Barakallahu fiik. Syekh Bakar membawakan sebuah syair yang sangat indah. Beliau mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali katsayli harbun lil makanil ali. Ya. Ilmu itu ketahuilah akan menjadi musuh bagi seorang pemuda yang selalu merasa tinggi. Ilmu itu akan menjadi apa ikhwan? Musuh bagi seorang pemuda yang selalu merasa tinggi. Siapa yang bisa menjelaskan bait syair pertama ini? Ilmu kok jadi musuh untuk pemuda yang merasa tinggi. Maksudnya kepriwe? Siapa yang bisa? Ada enggak? Antum? Jawab. Enggak ada nih? Yaudah kita lanjutkan dulu bait kedua. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti aliran air yang tidak akan pernah mungkin bisa naik ke atas. Air itu ngalirnya kemana ikhwan? Ke bawah. Enggak mungkin air itu ngalir ke atas kecuali digawekan dalan. Ya. Nah, ilmu itu yang pertama tadi apa? Akan menjadi musuh seorang pemuda yang selalu merasa tinggi. Bagaikan air yang meluncur ke bawah, enggak mungkin akan bisa naik. Maksudnya apa? Arab hadiah ora? Ya, jawab disit. Mr. Prem menjawab. Apa Ivan? Wah, nama antum kesebut nih. Mau enggak? 3, 2. Oh, antum pada tawaduk, Masya Allah ya. Ilmu itu akan menjadi musuh bagi seorang pemuda yang selalu merasa tinggi. Dalam artian apa? Merasa tinggi di sini sombong. Ya. Merasa selalu sudah cukup dengan ilmu. Orang yang merasa selalu cukup, sombong, merendahkan, menolak, ilmu itu akan sulit masuk ke dalam dirinya. Jadi orang-orang yang sombong itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk mendapatkan ilmu. Ya, antum ingat-ingat ya, setiap kali ana mengatakan ilmu berarti maksudnya adalah ilmu yang diberkahi, bukan sekedar ilmu yang wawasan saja. Keadaan orang ini seperti halnya air yang turun mengalir ke bawah, tidak akan mungkin pernah bisa mengalir ke atas. Ya. Jadi orang yang sombong itu nggak akan mungkin, ya nggak bisa juga dikatakan nggak akan mungkin. Kalau Allah menghendaki ya. Orang yang sombong itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kecuali jika Allah memang memberikan hidayah kepada dia. Ya. 0,00001%. Ya. Tapi kalau Allah sudah menutup hatinya,
udah nggak bisa. Dia nggak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus baca lagi, terakhir. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإسراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية أو رفعة. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. Nah, di paragraf ini yang baru dibaca, intinya Syekh Bakar ingin menyampaikan sebuah pesan. Kalau misalnya ada rasa sombong, hasad, ujub pada diri antum, wahai para penuntut ilmu, tahanlah, tahan sekuat mungkin. Kenapa memang? Karena sifat sombong itu akan satu efeknya ini ya, dicatat. Efek sifat sombong bagi penuntut ilmu, kata Syekh Bakar. Yang pertama, akan membinasakan ilmu yang dia miliki. Orang yang sombong sudah punya ilmu banyak, maka lambat laun, cepat atau lambat, ilmunya akan binasa, akan hancur. Yang kedua, akan menghilangkan kewibawaan. Orang yang sombong itu akan menghilangkan apa? Kewibawaan yang ada pada dirinya. Sifat sombong itu. Dan yang terakhir, al-mutfi'ati linurihi. Cahayanya akan lenyap, ya, cahayanya akan lenyap. Dan kalau kita bisa menahan kesombongan yang ada di dalam diri kita, ikhwan, tidak kita lepas begitu saja, maka kata Syekh Bakar, yakinlah engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang besar dan engkau juga akan mendapatkan kedudukan yang membuat orang lain itu menjadi iri. Iri dalam tanda kutip. Iri yang diperbolehkan itu istilahnya apa? Siapa yang tahu? Kelas 3 MTS. Iri yang diperbolehkan dalam syariat itu istilahnya apa namanya? Hasad bukan? Apa? Hah? Kelas 10. Duhur. Apa hur? Iri yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, iri dalam kebaikan. Namanya apa? Hah? Kelas 11, mana 11? 11 apa? Mana ya? Kok enggak kelihatan? Jafar. Apa Jafar? Ghibtah, saya. Nah, ghibtah. Jadi rasa irinya itu tidak diiringi supaya nikmatnya itu hancur, enggak. Jadi ada orang iri kepada temannya, misalnya ada tolib, ada santri iri ke temannya. Hafalannya banyak, pinter ya. Irinya ini tidak membawa dia untuk mencelakai temannya. Ini namanya adalah ghibtah. Bahkan dia berdoa supaya kenikmatan yang ada pada temannya itu langgeng, selalu ada. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah, semoga saya juga bisa seperti teman saya. Ini namanya ghibtah dan diperbolehkan. Kalau hasad itulah tidak diperbolehkan. Terus terakhir. Paling terakhir, tadi terakhir, ini paling terakhir. Wa an Abdillah. Wa an Abdillah ibn al-Imam al-Hujjati ar-Rawiyati fil kutub as-sittah Bakrun ibn Abdillah al-Mazini rahimahumullahu ta'ala qala sami'tu insanan yuhaddithu an abi annahu kana waqifan bi'arafah faraqun faqala Faraqqa
faqala laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum harrajahu adh-dhahabi thumma Summa. qala qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yusriya ala nafsihi wa yahdhimaha. Naam, wa yahdhimaha. Barakallahu fiik. Ini ada sebuah cerita ya, yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dari Abdullah, putranya Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani ya. Ada yang mengatakan Al-Muzani ini adalah seorang tabi'in yang meninggal tahun 106 Masehi atau yang bertepatan dengan 108 Hijriah. Abdullah bin Muzani ini menceritakan, sami'tu insanan yuhaddisu an abi. Suatu hari aku pernah mendengar beberapa manusia ya. Aku mendengar apa, ikhwan? Mendengar apa? Beberapa manusia sedang membicarakan bapakku. Antum kalau bapaknya lagi dibicarakan itu senang apa orang senang? Hah? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau yang dibicarakan itu baik ya kita senang. Kalau bapak kita sudah meninggal berarti itu bisa menjadi kabar baik untuk bapak kita. Karena yang diceritakan itu baik-baik. Kalau masih hidup berarti bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Masya Allah, bapak saya ternyata Masya Allah ya. Kita semakin menghormatinya, kita semakin taat kepadanya. Nah, bapaknya Abdullah ini berarti namanya siapa? Bakar bin Abdullah Al-Muzani ya. Ini diceritakan menjadi buah bibir di tengah-tengah manusia. Apa yang diceritakan mengenai Al-Muzani ini? Annahu kana waqifan bi Arafatin. Bahwasanya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala ini suatu hari pernah sedang wukuf di Arafah. Faraqqa. Tiba-tiba ketika beliau sedang wukuf, beliau menangis ya. Apa bedanya raqqa sama baka yabki? Siapa yang tahu? Kalau baka yabki itu artinya adalah menangis biasa. Kalau raqqa itu nangis karena ada sebab, ingat sesuatu, tersentuh hatinya, berdoa kepada Allah, kemudian bermunajat kepada Allah, ingat dosa. Nah, itu bisa dimaknai kepada hal tersebut. Beliau menangis, faqala, lalu beliau mengatakan, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Kalau seandainya aku enggak di sini, aku akan mengatakan, sungguh mereka ini orang-orang yang sedang wukuf di Arafah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya aku lagi di sini. Ya. Jadi aku enggak berani ngomong kayak gitu. Takutnya akan tumbuh rasa bangga, rasa sombong, ya, congkak, angkuh dalam dirinya Imam Al-Muzani. Jadi beliau sampai mengatakan, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Kalau seandainya aku enggak di sini, aku enggak di Arafah ini, pasti aku akan mengatakan mereka itu orang-orang yang ada di Arafah pasti telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya kita harus menjaga diri kita dari kesombongan dan juga jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang berilmu. Terutama guru kita, ya, kemudian orang tua kita yang berjasa dalam kehidupan kita dan teman-teman kita. Intinya jangan sampai kita berbuat sombong kepada siapapun. Jauhi sifat sombong tersebut. Sudah masuk Isya? Syekh Ghazwa?
Kita buka tanya jawab dulu ya. Satu dulu. Apa ini? Mas muka ya akhi. Tapi tulisannya salah ya. Mas muka ya. Mas muka ya akhi. Antum belum kenal ana? Mas muka. Kajian malam Ahad Ustadz Wisnu. Tema menjauhi penyakit sombong. Loh, ini udah dijawab sama teman antum tadi. Antum jawabnya pakai kertas langsung angkat tangan. Ini jawab pertanyaan atau gimana? Gak paham. Aufa 7C mana? Katanya jamnya sama kayak Yana ini. Enggak. Siapa yang bilang ini? Mana nih pertanyaan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, beritahu cara untuk meminta maaf kepada orang tua tapi dengan cara elegan. Tolong Ustadz. Elegan itu apa sih? Ya? Gagah gitu. Antum nggak usah gagah-gagahan di hadapan orang tua. Ya, minta maaf ya tinggal minta maaf. Ya. Tunjukkan akhlak yang baik, nggak usah elegan-eleganan gitu lah. Udah biasa saja ya minta maaf. Udah masuk sih? Padahal. Enak muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tapi kawan, sebelum masuk ke tanya jawab, mumpung anak ingat, ini kan jadwal imam sama muadzinnya sudah dibentukan? Sudah belum? Sudah. Untuk imam, sebisa mungkin kalau antum sudah siap untuk ngimamin, bilang ke muadzinnya langsung qomat. Ya. Enggak perlu nunggu waktunya selesai. Kadang 20 menit itu lama padahal jamaah udah banyak. Dulu itu kalau di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muadzin yang adzan. Memang adzan itu adalah haknya muadzin. Kalau qomat itu haknya imam. Jadi kalau Bilal udah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan Rasulullah langsung ngasih isyarat, qomat langsung. Jadi antum muadzinnya ini juga harus paham siapa imamnya. Antum harus liatin imamnya. Sedikit cerita pengalaman dulu ketika ana masih di kampus, ana sebagai seorang muadzin dulu, alhamdulillah. Muadzin maghrib, terus ganti semester pindah ke isya. Dan anak hafal siapa imam-imam isya dan hari ini siapa, maghrib hari ini siapa, tahu. Kalau kakak kelas anak itu yang jadi imam, udah datang, anak akan tanya, qomat, nanti dulu. Ustadznya lagi sholat sunnah. Kadang Ustadz Syafiq, Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Ya. Nanti kalau udah selesai, terus imamnya bilang, ya qomat, lanjut qomat. Ya. Kadang juga udah dari jauh lagi jalan, ngasih isyarat ke anak, ngantuk tok. Anak paham, langsung qomat. Jadi nggak usah nunggu waktu, ikhwan. Waktu ini sih akhir Ustaz 10 menit. Ya kalau jamaahnya udah kumpul ya, udah tingak-tingu, langsung aja qomat. Kalau imamnya sudah ngasih isyarat. Kemudian untuk bacaan, ikhwan, itu para ulama kita membagi menjadi 3 keadaan. Ada yang disunahkan panjang, ada yang disunahkan pendek, ada yang disunahkan sedang. Yang panjang itu bukan surat. Salat apa? Salat apa yang panjang? Subuh. Subuh itu panjang-panjang. Atau mau baca 1 juz yang ono. Ya. Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya biasanya orang yang bangun tidur itu ada yang perutnya mules,
Ada yang kudu harus mandi, nek ora adus, ora sah salate. Paham? Paham. Nah itu hikmahnya gitu, jadi bacaannya panjang. Jangan subuh bacanya Al-Kausar karo Anas. Al-Kausar Anas itu dibaca di surat maghrib nggak apa-apa. Ya. Jangan kebalik, maghribnya panjang, subuhnya pendek. Nah panjang itu subuh, pendek itu maghrib. Subuh itu panjangnya ya terserah antum. Tapi ada yang mengatakan dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Maksudnya milih, udah Kang Qaf ngasih Mursalat. Antum milih antara surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kalau yang pendek maghrib itu dari Al-Lail sampai An-Nas. Kalau yang pertengahan itu di sholat Isya, Zuhur dan Asar. Boleh antum milih An-Naba sampai sebelum Al-Lail. Ya. Ad-Duha. Maghrib itu Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau Isya kemudian apa lagi? Zuhur Asar, An-Naba sampai Al-Lail. Itu cuma anjuran. Kalau antum Isya mau baca setengah juz ya monggo. Ya, apalagi di sini santri-santri ya. Yang ingin anak tekankan tuh di maghribnya. Apalagi ada kajian kan, ya. Besok imamnya jangan panjang-panjang ya. 5 menit atau 7 menit Ivan insyaallah. Apa ini? Pertanyaan isi 3. Kayak nyoblos baik. Apa ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau nanya, bagaimana cara kita sebagai santri agar tidak merasa tinggi dalam berilmu? Syukron. Kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwasanya masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Nanti ada bahasannya Ikhwan. Ada pembahasan tentang anjuran untuk selalu memperdalam ilmu. Nanti di poin ke-20-an. Itu namanya tafakuh. Ya. Tafakuh itu tingkatan orang berilmu sudah agak tinggi. Sebelum tafakuh ada tafakur. Jadi nggak mungkin orang itu bisa tafakuh kalau belum melewati tafakur. Nanti ada pembahasannya. Jadi kita itu sebenarnya ilmunya masih sangat cetak. Masih sangat sedikit. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Begitu? Syarama? Wa fauqa kulla dzi ilmin alim. Surat Yusuf. Benar enggak? Apa antum mau ngurutin dulu? Yang hafal surat Yusuf mana? Riz, saya Riz. Wa fauqa kulli wa fauqa kulli nam wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap orang yang punya ilmu itu di atasnya pasti masih ada yang berilmu. Jadi jangan sombong. Nah, perasaan kayak gitu antum hadirkan. Antum sematkan dalam diri antum bahwasanya saya ini masih bodoh dan ilmunya itu masih sangat sedikit. Insya Allah antum gak akan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika seseorang membunuh dengan tidak sengaja? Apakah dia dosa besar? Syukron. Kalau nggak sengaja ya tidak. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana mau nanya, apakah jembatan Shirathul Mustaqim dari satu helai rambut dibagi 7? Syukron. Ada yang mengatakan demikian, ya, dan tajamnya setajam pedang, ya. Tapi walau alamana belum murojaah lagi.
Afwan Ustaz, mau tanya apa yang dimaksud dengan qanaah? Ini nanti ada pembahasannya ini. Kalau nggak salah setelah ini. Qanaah itu ya selalu merasa cukup, ya, selalu merasa cukup. Dua lagi. Wah, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap ini. Afwan Ustadz mau nanya, ini kalau nanya jangan pakai Bismillahirrahmanirrahimnya, jangan Arab ya, Latin saja. Afwan Ustadz mau nanya, tapi di luar pembahasan, apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta? Selain untuk menyembahnya, syukron Ustadz. Apakah kalau dijawab akan nambah keimanan antum? Atau kalau nggak dijawab akan memudaratkan iman antum? Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang mengatakan, Ustadz, kenapa sih setan diciptakan? Ya. Kita itu sebagai hamba Allah, tugas kita sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mending jangan sampai dihadirkan. Ya. Kenapa? Karena itu biasanya kalau misalnya dia hadirkan pertanyaan itu, besar kemungkinan itu adalah dari bisikan setan. Kaidahnya ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan ditanya atas takdir-takdir yang dia tetapkan, tapi kitalah yang akan ditanya atas apa yang telah kita lakukan. Gak ada satu makhluk pun yang nanti ketika menghadap Allah protes ke Allah, tanya ke Allah. Kenapa sih dadakan nyiptakna alam semesta? Enggak. Jadi walau alam, anak kurang tahu ya. Mending dikurangi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti lama kelamaan takutnya setan bermain di situ, kemudian bertanya-tanya mengenai hal-hal yang gaib, yang sulit untuk masuk ke nalar, ke akal, sehingga naudzubillah malah akhirnya lock out. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apakah seseorang yang lancang kepada guru untuk kebaikan, apakah itu termasuk sombong? Syukron. Ya, lebih tepatnya bukan lancang ya, tapi mengajak diskusi gitu ya. Lancang sama ngajak diskusi ya beda. Kalau antum ada perbedaan pendapat sama guru antum, ya antum bilang saja gini, Pak Ustadz nuwun sewu, gimana kalau kita coba meluangkan waktu untuk diskusi ya Jal. Kira-kira sing bener mana? Bukan malah dipetantang-petantang, jangan, itu enggak sopan namanya. Ya, enggak sopan. Kita coba cari forum untuk berdiskusi, membahas permasalahan yang berbeda antara kita dengan sang guru. Itu jauh lebih adem insya Allah. Demikian mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya ikhwan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.